Ya. Izin Pak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan baik-baik ya. Masih semangat? Semangat. Ya, harus tetap semangat gitu. Apalagi sekarang pembelajaran apa? IPA. Ya. Nah, sebelumnya ada yang tidak hadir? Ada Ada. Siapa? Agung, Sama siapa lagi? Najwa, Oh, berarti berapa orang? 2. Agung dan Najwa. Agung kenapa? Sakit. Najwa? Sakit. Oh, dua-duanya sakit ya. Ya, kita doakan teman kalian mudah-mudahan ya cepat sembuh biar bisa belajar seperti biasa dan gabung bersama kalian dalam pembelajaran. Amin. Nah, untuk selanjutnya kalian kan tadi habis olahraga ya? Ya. Sekarang dari pagi ya menuju siang ya. Pasti semangat kalian udah rada kendor gitu ya. Makanya Bapak akan menyajikan games dulu ya. Nah, games di sini contohnya ini Bapak ada ini namanya apa? Spidol. Spidol ya. Nah, spidol ini nama gamesnya itu adalah lempar spidol. Ada yang tahu? Belum. Lempar kalian tangkap gitu bukan? Bukan. Kalau Bapak lemparnya cepat berarti kalian harus nangkapnya cepat gitu ya. Bukan ya. Jadi lempar spidol ini adalah Bapak nanti lempar. Jadi kalian tepuk tangan ya. Jadi selama ini berada di atas kalian terus tepuk tangan ya. Tapi kalau ini sudah ke tangan Bapak berarti kalian berhenti. Jadi harus konsentrasi ya. Jadi biasa Bapak kasih aba-aba dulu ya. Nanti 1, 2, 3 kalian tepuk tangan ya. Ini selama Bapak nanti Bapak lempar ke atas. Siap? Siap. Bentar sih ya. Siap. 1, 2, 3. Ya, bagus. 1, 2, 3. Iya, bagus. 1, 2, 3. Ada yang itu kan Bapak nggak lempar ya. Konsentrasi, makanya di sini diperlukan konsentrasi. Berarti kalian harus ya konsentrasi. Jadi Bapak harapkan dalam pembelajaran nanti kalian harus konsentrasi ya. Terutama nanti kalian akan melakukan suatu pengamatan. Berarti kalian harus benar-benar ya. Nah itu ya, itu sedikit games dari Bapak. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semangat ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya dalam pembelajaran ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya ya sebelum ke materi, Bapak ingin menanyakan dulu ya. Nah, kalian kan di lingkungan sekitar rumah kalian itu ada benda ya. Nah, menurut pendapat kalian benda apa saja yang ada di lingkungan rumah dulu? Apa saja? Televisi. Ada televisi, apa lagi? Kulkas, ya, benar. Apa lagi? Meja makan. Tanaman atau apa? Ada tumbuhan. Pohon apa? Kelapa mungkin ya. Apa lagi? Rambutan, ya. Itu banyak ya. Kalian sebutkan tadi ada yang televisi, ada yang lemari, ya. Apalagi tumbuhan, ya. Nah itu benda atau yang ada di sekitar rumah kalian. Kalau di sekolah, itu ya apa saja? Bangku. Meja ini, apalagi? Kursi, Bot. spidol, apalagi? Bot, ya. Di lingkungan sekitar sekolah? Ya, mobil mungkin ada ya. Motor dan lain-lain. Masih banyak ya. Nah itu benda-benda yang kalian sebutkan itu nantinya kan ada kesamaan juga ada perbedaannya. Nah nanti yang akan dipelajari di sini gitu ya, itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas ya pada pertemuan. Nah tapi sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin kalian membentuk kelompok dulu ya. Semuanya berapa semuanya tadi? Jumlahnya 32 ya. Berarti tidak hadir berapa? 2 orang ya. Jadi semuanya itu jumlahnya 30. Silakan
Bapak beri kebebasan supaya kalian membentuk kelompok, terserah kalian mau tentukan sendiri. Ya, silakan pembentukan kelompok dulu ya. Ya, ini sudah terbentuk seperti ini. Sudah ya. Ya, jadi ini berarti ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi semua rata-rata ada yang 5, tuh ada yang 4 mungkin ya, karena ada yang itu 6 ya, nggak apa-apa lah. Seperti itu ya. Nah, jadi pembentukan kelompok ini sudah dilakukan. Nah, nanti kan kelompok ini untuk apa? Karena kalian nanti akan melakukan suatu pengamatan atau observasi ya, nanti untuk mengamati suatu objek ya. Nah, nanti kalian diskusikan juga sama ya, nanti untuk dipresentasikan. Nah, seperti itu ya. Jadi kelompok sudah terbentuk. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin menjelaskan tentang kegiatan ya. Ini kegiatan atau sintak dari pembelajaran yang digunakan, yaitu pembelajaran inquiry ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah orientasi ya. Ini ya. Nah, dalam orientasi itu ada topik, ada tujuan, dan nanti ada hasil ya yang diharapkan dari pembelajaran tentang klasifikasi ya makhluk hidup atau membedakan makhluk hidup dengan benda mati ya. Nah, nanti ini ya, ini dalam orientasi yang pertama ya, dari sintak inquiry, yaitu adalah tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya? Mengikuti pembelajaran IPA materi membedakan makhluk hidup dengan benda mati dengan model pembelajaran inquiry. Peserta didik mampu membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya. Nah, itu ya. Tadi sudah kalian sebutkan tujuan dari pembelajaran ini ya. Jadi kalian nanti harus mampu ya mendeskripsikan ya di sini ya tentang atau perbedaan dari makhluk hidup dan benda mati dengan metode inquiry berdasarkan karakteristiknya ya. Nah, itu ya, itu tujuan yang harus capai. Nah, nanti hasil belajarnya juga kalian harus ada perubahan ya, dari pembelajaran yang biasa menjadi sekarang menggunakan model pembelajaran inquiry ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya sintak dari metode inquiry atau model inquiry yaitu adalah merumuskan masalah ya. Nah, di sini dalam merumuskan masalah yaitu Bapak nanti akan memberikan yang namanya LKPD ya. Dan nanti LKPD itu silakan kalian kaji dan nanti kalian kerjakan, terus nanti kalian dari hasil pengerjaan itu nanti dipresentasikan ya. Nah, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya. Kalau dulu adalah namanya LKS atau lembar kerja siswa. Nah, ini ya, ini bentuk LKPD-nya seperti ini. Nah, jadi tadi ada berapa kelompok? Nah, ya. Ini ya. Jadi Bapak di sini membagikan ada LKPD dan di sini ada lembar refleksi peserta didik. Kalau LKPD ini per kelompok, jadi satu orang satu kelompok satu. Kalau refleksi peserta didik ini adalah satu orang satu ya. Jadi nanti kalian merefleksi ya tentang mempelajari materi ini gimana ya. Di sini ada lembar refleksinya. Jadi selama kalian melakukan pembelajaran, nanti pengamatan dan lain-lain silakan kalian isi. Nanti dikumpulkan lagi ke Bapak ya. Nah, itu ya. Ini yang pertama itu ada lembar peserta didik ya. Ini Bapak bagikan satu kelompok satu. Ini berapa orang? 5 ya. Silakan bagikan ya temannya. Ini berapa? 5. Nah, itu ya, itu LKPD-nya sudah Bapak bagikan ya. Silakan dikaji dulu, dilihat dulu ya. Beserta yang Bapak bagikan apa? Satu lagi tadi
lembar refleksi peserta didik ya. Itu harus kalian isi selama kalian pembelajaran ya. Nah, LKPD-nya juga sama ya. Nah, langkah yang selanjutnya di sini ya, yaitu tentang merumuskan hipotesis ya. Nah, di sini dalam merumuskan hipotesis, Bapak akan menayangkan beberapa contoh gambar ya. Nah, nanti kalian identifikasi gambar tersebut ya. Terus kalian berikan pendapatnya di sana. Terus nanti kalian analisis ya. Nah, yang selanjutnya ini gambarnya ya, seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah gambar yang Bapak sajikan ya sebagai contoh seperti ini. Nah, itu ada berapa gambar semuanya? 6 ya. Jadi dari mulai gambar A sampai gambar F ya. Nah, yang pertama itu siapa yang tahu? Cung. Siapa yang tahu? Oh ya, Sipa. Gambar A itu gambar apa? Sipa? Kursi ya. Ke dalam jenis benda apa ini kursi? Hah? Benda mati. Oh iya. Mengapa disebut benda mati? Karena tidak bisa bernapas. Apalagi? Bisa bergerak ya. Nah, itu. Ada yang bisa menambahkan lagi? Menurut pendapat teman kalian? Itu tadi kursi cenah ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas dan lain-lain. Itu disebut juga benda apa? Tadi mati ya. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Oke ya. Yang kedua, gambar yang kedua. Cung, siapa yang tahu? Ya, Risna. Apa? Hah? Tumbuhan, ya. Kenapa masuk ke dalam kategori apa ini? Tumbuhan. Makhluk hidup. Oh iya. Terus, mengapa disebut makhluk hidup? Ya, bisa tumbuh dan bisa berfotosintesis gitu ya. Itu salah satu dari sifat daun ya, bisa berfotosintesis. Nah, itu ya. Itu ada lagi yang menambahkan? Teman yang lain? Tumbuhan ya. Organnya apa saja? Daun, akar, batang ya. Itu organ pada tumbuhan ya. Jadi ada tadi sudah disebutkan oleh Risna, ada akar, batang dan daun gitu ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada ya? D. Gambar D, siapa yang tahu? Rehan? Hah? Gambar D apa? Robot. Ya. Gambar D itu gambar robot. Nah, dikategorikan sebagai apa nih? Rehan? Robot? Benda mati. Kenapa? Kenapa benda mati? Kan dia bergerak. Tidak bisa bernapas. Balik. Dibuat dari mesin. Terbuat dari besi. Itu ya. Jadi robot itu ya, dia tergolong atau dikategorikan sebagai benda mati. Nah sekarang Bapak ingin supaya kalian langsung ya mengamati objek ya, lingkungan yang ada di sekitar sekolah gitu ya. Sekitar sekolah di sini yang dekat-dekat ya. Jadi kalian harus mengumpulkan data ya. Data itu mana yang termasuk ke dalam makhluk hidup, mana yang termasuk ke dalam benda mati ya. Nah, nanti di sini kan ada LKPD-nya ya. LKPD itu harus kalian isi selama kalian di lapangan atau selama kalian melakukan suatu pengamatan atau observasi. Nah, di sini kalian harus langsung ya mengamati objek tersebut. Nah, dalam pengamatan objek tersebut Bapak harapkan kalian bekerja sama ya antara kelompoknya ya. Jadi harus solid. Nah, Bapak juga kan di sini ada penilaian ya. Penilaian di sini untuk materi ya pembelajaran ini. Jadi Bapak juga sama menilai kalian selama nanti kalian melakukan proses diskusi atau pengamatan atau observasi di objek tersebut. Nah, itu ya.
Nah, jadi Bapak beri waktu sekitar 10 ya menit sampai 15 menit lah seperti itu ya, untuk mengidentifikasi atau menemukan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah ini kan kita luas ya. Jadi silakan manfaatkan oleh kalian untuk menemukan objek tadi kan, mana yang termasuk benda mati, mana yang termasuk makhluk hidup ya. Ya seperti itu. Ada yang tanyakan dulu sebelum ke lapangan? Ada? Tidak? Mengerti? Mengerti. Itu ya. Nah silakan kalian mengamati objek dulu. Nah di sana nanti kalian silakan tulis apa saja yang kalian temukan. Nah setelah itu ya nanti kembali lagi ke kelas. Jadi Bapak kasih waktu ya seperti itu. Waktunya sekitar 10 menit sampai 15 menit. Ya silakan kalau yang sudah masuk. Nah, udah semua lengkap kelompoknya? Anggotanya? Takut ada yang tertinggal, udah ya? Udah ya? Nah, jadi barusan kalian sudah melakukan suatu pengamatan atau observasi ya ke lingkungan sekitar sekolah. Nah, di sana kalian tadi menemukan ya berbagai macam benda-benda gitu yang ada di lingkungan sekolah. Gimana? Tadi selama pengamatan ada kendala tidak? Tidak ya. Nah untuk selanjutnya kalian sudah mengumpulkan data ya barusan dari hasil pengamatan atau observasi di lapangan. Nah sekarang kalian melakukan menguji ya hipotesis ya apakah pengamatan yang kalian lakukan itu benar gitu ya, atau membuktikan kebenaran tersebut, serta di sini kalian dituntut untuk apa? Mempresentasikan ya hasil dari pengamatan yang kalian lakukan. Nah, siap ya? Nah, untuk yang pertama siapa dulu yang mau ke depan mempresentasikan hasil dari pengamatannya? Silakan. Siapa yang mau? Kelompok berapa dulu? Cung. Oh iya, itu. Kelompok berapa? Siapa? Satu. Oh iya. Nah, kalian simak ya, dengarkan apa yang nanti kelompok satu ya presentasikan. Jadi diharapkan kalian menyimaknya. Kalau ada yang nanti ya tidak mengerti boleh ditanya ya. Silakan kelompok satu, Sipa dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan mengenai materi makhluk hidup dan benda mati di lingkungan sekolah. Sebelumnya,
yang kalian temukan ada berapa? 4 ya. Nah, itu ya. Itu hasil dari kelompok 4 ya. Kelompok 1 ada 4 benda atau makhluk hidup yang ditemukan di daerah tadi ya. Kebetulan tadi di sebelah mana? Pak? Ya, di depan perpustakaan ya. Di sana ada tadi yang ditemukan, ada burung mungkin ya, ada semut dan lain-lain, terus ada tong sampah mungkin ya. Itu yang ditemukan atau yang berdasarkan hasil temuan dari hasil pengamatan. Nah, kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau ada yang mau ditanyakan terhadap kelompok 1? Jelas tidak? Jelas? Jelas ya. Nah, itu hasil yang ditemukan oleh kelompok 1. Berarti itu tadi dekat atau depan perpustakaan, itu yang objek yang ditemukan oleh kelompok 1. Ada yang tanyakan saya lagi? Tidak? Tidak ya. Ini cukup jelas ya. Oke, cukup seperti itu untuk kelompok 1. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap dulu. Nah, itu ya dari kelompok 1 hasil dari pengamatan atau observasi yang ditemukan. Itu jadi sudah kalian lakukan tadi ya pengamatan secara langsung. Kenapa ya? Karena kalian kan harus melihat pada objek dan mengamatinya secara langsung ya. Tadi sudah kalian lakukan, kalian pergi ke lingkungan sekolah dengan melihat objek-objek atau benda-benda apa saja yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kalian analisis ya tadi, terus kalian presentasikan di depan teman kalian. Tadi ada teman kalian yang menanggapi juga ya tentang, atau ada yang memberikan pertanyaan ya tentang tadi apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh setiap kelompok. Nah, jadi sudah ya tadi dari kelompok 1 sampai 6 sudah mempresentasikan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan ya. Sebelumnya ada yang bertanyakan? Ada? Jelas tidak? Jelas ya. Jadi sekarang gimana? Sudah bisa membedakan tidak mana makhluk hidup dan benda mati? Sudah ya. Tadi kalian identifikasi berdasarkan apa? Karakteristiknya ya. Jadi karakteristik atau ciri-cirinya seperti apa ya? Tadi kalian juga sudah sebutkan yang termasuk benda mati atau makhluk hidup. Jadi kalian sudah bisa membedakan. Nah, ada yang tanyakan dulu sebelum ini pembelajaran? Tidak, ya. Nah, jadi di sini sesudah tadi menguji hipotesis ya, yang selanjutnya adalah merumuskan kesimpulan. Nah, di sini jadi kita harus menyimpulkan apa yang telah dipelajari ya, atau apa yang telah kalian temukan tadi dengan melihat objek secara langsung ya di lapangan, apa yang kalian temukan dan apa yang kalian ini ya, sehingga kalian bisa membedakan mana yang termasuk makhluk hidup, mana yang termasuk benda mati ya. Nah, silakan ini merumuskan kesimpulan. Silakan, siapa yang mau membuat kesimpulan? Saya dapat membedakan mana benda mati dan makhluk. Ya, itu kesimpulan dari perwakilan teman kalian ya. Jadi setelah melakukan suatu pengamatan atau observasi tadi secara langsung, kalian atau cenah tadi sifat ya seperti itu bisa membedakan mana yang dikategorikan sebagai makhluk hidup, mana yang dikategorikan sebagai benda mati ya. Nah, yang selanjutnya sudah menyimpulkan itu adalah di akhir pembelajaran ya, yaitu dengan cara di sini kita harus membuat refleksi ya. Nah, refleksi tersebut itu harus dilakukan di mana pembelajaran yang dilakukan dari awal sampai akhir, barusan sampai presentasi dan lain-lain gimana gitu ya. Silakan, ada yang mau merefleksi? Oh iya itu. Silakan sebutkan namanya dulu. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena hari ini bisa membedakan
Ya, itu ya tadi berdasarkan refleksi yang dipaparkan atau yang disebutkan oleh Risna ya. Jadi dia tadi ya pembelajaran hari ini menyenangkan ya, itu kata Risna seperti itu, dan dia dapat membedakan mana makhluk hidup dan benda mati ya. Nah, selanjutnya setelah refleksi ya dilakukan, selanjutnya di sini kalian ada post test ya atau tes akhir untuk mengukur nanti terhadap hasil belajar yang telah didapatkan hari ini. Kalian harus melakukan atau melaksanakan post testnya. Post test ini soalnya nanti Bapak bagikan ya, satu orang satu, kalian kerjakan di sini. Bapak kasih waktu selama 10 menit ya. Nah, ini untuk selanjutnya ini ada asesmen pengetahuan tadi seperti yang Bapak bilang. Arti terakhir kita mengerjakan post test ya. Nah, silakan kalian tulis di sini ada nama, kelas, terus jawaban langsung di sini ya. Silakan. Apa bagian dia? Udah ya? Udah? Waktunya sudah 10 menit, sudah habis. Silakan kumpulkan ke depan ya. Silakan buka semua. Ya, semuanya sudah? Sudah ya. Nah, ini hasil dari post test atau hasil tes akhir yang dilakukan ya. Jadi nanti untuk mengukur sejauh mana materi yang diberikan oleh Bapak itu tersampaikan ya. Nanti hasilnya juga ada penilaian ya. Nanti Bapak bagikan atau Bapak nilai dulu nanti. Oh belum, sudah lagi. Silakan. Udah ya? Ini semuanya udah ya. Ini ada 30 ya. Kecuali yang tidak ada 2 orang. Udah ya? Nah, jadi alhamdulillah ya pembelajaran dari awal sampai akhir gitu ya, itu sudah kita lalui. Di sana kalian sudah melakukan berbagai pembelajaran ya, dari mulai tadi pengamatan dan lain-lain, sehingga kalian sampai ke tahap akhir yaitu kalian mengerjakan post test ya. Nah, sekali lagi ada yang tanyakan sebelum Bapak tutup pembelajaran ini? Nah, ya. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Kita tutup saja dengan ucapan Alhamdulillah. Makasih ya. Sampai ketemu nanti di hari Senin ya, pembelajaran dengan Bapak IPA ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak tutup saja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.